Perkebunan kopi di Lampung Barat menjadi salah satu penghasil kopi terbesar se-Provinsi Lampung dan terbesar kedua se-Sumatera. Nah, Provinsi Lampung ini menjadi penghasil kopi kedua di Sumatera dan sampai di tingkat nasional di Indonesia. Namun sayang tidak dibarengi dengan kualitas. Ini di daerah Lampung Barat ini yang dikejar adalah kuantitas, yaitu lebarnya kebun, tapi tidak dibarengi dengan hasil dan kualitas yang maksimal. Dia hanya mengejar lebar-lebaran kebun, tapi hasilnya tetap nihil, tetap belum mencukupi standar. Dalam 1 hektar dia masih di bawah target. Dia paling banyak itu masih sekitaran penghasilan 2 ton. Nah, banyak yang bisa menghasilkan di atas 2 ton, 3 ton, 4 ton, 5 ton, tapi itu hanyalah berapa persen. Kebun perkebunan di Lampung Barat yang menghasilkan di atas 3 ton itu mungkin hanya 30% dan hanya orang tertentu, hanya orang yang bermodal, dan yang 70%-nya adalah petani biasa, petani kecil yang tidak bermodal. Nah, disitulah letaknya kelemahan petani-petani kopi di Lampung Barat. Kebanyakan dan mayoritas petani kopi di Lampung Barat hanyalah di perawatan biasa standarnya, bukannya masalah ilmu pengetahuan. Sebenarnya banyak petani itu yang tahu cara perawatan kopi, cara pemupukan kopi dan segala macam, tapi semua itu tidak dibarengi dengan faktor ekonomi. Banyak petani kopi ini hanyalah sekedar petani menengah ke bawah, jadi masih kesulitan di bidang ekonomi. Untuk perawatan sebuah kopi yang maksimal, contohnya seperti Brazil, itu membutuhkan permodalan yang besar. Jadi hanya orang-orang yang tertentu dan memiliki modal besar, dia bisa mencapai penghasilan yang maksimal dan penghasilan yang luar biasa. Hanya sekedar petani kecil yang memiliki hanya kebun kopi yang kehidupannya pas-pasan, ya tetap sama aja. Karena apa? Perkebunnya kopi ya biasa aja seperti ini. Dia hanya sekedar kebun kopi, dia penghasilannya tidak maksimal. Dan dalam 1 hektar itu masih mencapai 1 ton, itu 2 ton itu udah banyak, udah hebat. Nah, tapi bersyukurnya saat ini harga kopi mahal dan ini tingkat yang luar biasa, kopinya mahal, buahnya lebat. Seperti contoh-contoh di tahun-tahun yang kemarin, tahun 2023 itu harganya murah, kopinya pun tidak buah. Hanya 30% kebun kopi di Lampung Barat ini yang berbuah bagus, tapi yang 70% itu tidak berbuah. Meningkatkan hasil panen yang melimpah, kebun kopi yang bagus, hasilnya banyak itu memerlukan modal yang besar, ilmu pengetahuan, kesabaran, ketekunan, ketelitian, dan semua itu saling berkaitan. Dari ekonomi yang cukup, kebutuhan yang tercukupi. Kalau hanya mengandalkan sebuah hasil kopi yang panennya dan musimnya hanya 1 tahun sekali, ini keluhan bagi petani kecil itu mungkin sama aja, dia pas-pasan. Nah, kalau seperti ini harganya mahal, buahnya lebat, mungkin para petani kecil ini memiliki sisa untuk kebutuhan, karena kebutuhan di kebun kopi yang ditanggung hanya panennya setahun sekali, ini sangat kesulitan bagi para petani kopi yang kecil. Sebagian orang di petani kopi ini memiliki sawah, memiliki perkebunan sayuran, memiliki usaha lain, usaha sampingan seperti ternak sapi, ternak kambing. Mungkin itulah hanya sekedar sampingan, usaha sampingan dalam mencukupi menanggulangi perekonomian di saat sebelum musim, di saat-saat musim peceklik. Untuk merawat sebuah kebun kopi yang seperti ini hanya orang-orang tertentu. Ini hanya orang yang memiliki modal, atau bisa dibilang dikatakan dengan namanya bos-bos kopi, hanya orang-orang yang berbanyak duit, banyak modal. Kalau petani kecil, petani biasalah, kebunnya itu ya tetap biasa-biasa aja. Tidak bisa untuk mencapai maksimal, mencapai 2 ton penghasilan, bahkan lebih 3 ton, 4 ton dalam 1 hektar. Karena apa? Namanya perkebunan kopi itu tidak mudah. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memiliki kebun kopi yang bagus, perawatan maksimal. Karena semua itu hanya harus dibarengi dengan permodalan pupuk, makan, beras, kebutuhan anak, kebutuhan semua harus dicukupi. Sedangkan panennya kopi ini hanya 1 tahun sekali. Iya, kita sebagai petani kopi ini cuman petani yang paling sabar.
Kalau dibandingkan dengan petani-petani lain seperti petani sawit, petani karet, petani singkong, petani jagung, ini petani kopi ini petani yang sangat sabar. Karena apa? Panennya atau musimnya hanya setahun sekali. Beda halnya seperti petani-petani yang lain, dia 3 bulan, 4 bulan, bahkan 1 bulan setiap bulan panen. Kalau petani kopi ini tidak bisa. Dia hanya 1 tahun sekali, dan selama musim peceklik itu harus mengeluarkan modal, semua modal harus tercurahkan untuk merawat kebun kopi agar mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang diharapkan. Tetapi kalau petani lain seperti petani jagung atau petani padi melihat saat ini petani kopi ini lagi jaya karena harganya mahal, sedangkan petani jagung ini sangat kesulitan, sangat murah. Dikala musim tanam jagung harganya mahal dan harganya sangat tinggi, giliran pas musim pas panen jagung harganya murah. Itu karena apa? Sebenarnya ini petani jagung, sayuran, kopi, karet itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau petani jagung atau petani sayuran itu kan petani musiman, 3 bulan dari penanaman sudah panen. Kalau petani kopi kan petani yang tahunan, dia hanya 1 tahun sekali bisa dikatakan musim dan panen. Kebanyakan di tahun ini para petani jagung itu pada mengeluh karena apa? Saat panen raya harganya murah, dikala musim tanam harganya mahal. Dia selalu membandingkan harga kopi yang di tahun ini harganya mahal, buahnya lebat. Tapi dia tidak tahu penderitaan di perkebunan kopi, petani kopi yang panennya hanya 1 tahun sekali. Dia tuh petani kopi selama 8 bulan tuh merasakan pahit dan getir. Kalau kita tidak bisa untuk membagi hasil, namanya hasil kopi itu pasti nombok, kebanyakan pada utang sama bos. Yang sukses, yang kaya itu hanyalah bos-bos kopi. Kalau petani kopi itu sama aja. Cuman saat ini para petani kopi disorot, begitu nikmat, begitu indahnya, begitu enaknya, harga begitu mahal, padahal penderitaannya itu sangat pahit dan sangat susah. Intinya itu semua itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Petani sayuran melihat petani kopi enak jadi petani kopi. Petani kopi melihat petani sayuran enak menjadi petani sayuran. 3 bulan udah panen, harganya mahal. Tapi dia tidak tahu sesungguhnya petani sayuran itu juga memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dikala dia panen harganya murah, sedangkan permodalan sayuran itu sangat besar, sangat banyak, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, sama aja petani kopi ketika sekarang mahal, tapi kan petani sayuran tidak tahu penderitaannya petani kopi. Apalagi kalau seperti ini, udah 2 tahun yang lewat tidak berbuah, harganya murah, pasti kebanyakan petani kopi itu menanggung biaya utang